Saudara, dan untuk membahas soal abolisi yang diterima Tom Lembong dan amnesti yang diterima Hasto Kristianto, kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, Mas Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, Ya, suara saya clear, Mas? clear terdengar Oke, Mas suaranya. Heri. Suara saya Oke, Mas Heri, keputusan atau surat dari Presiden Prabowo Subianto pemberian kepada 1.000 lebih dan dua diantaranya adalah Tom Lembong dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini mendapat kritik juga dari banyak pihak. Anda melihatnya seperti apa? ya, menurut saya sah-sah saja ya, ada pendapat yang terbelah dan memang itu di dalam ranah negara demokrasi wajib hukumnya, fardhu ain untuk dilakukan ya. Karena memang, ini sebagai, pengingat kepada semua bahwa setiap kebijakan yang digulirkan itu tentunya berhadapan-hadapan dengan rakyat juga. Walaupun ini kepentingannya hukumnya satu orang, tapi kan kasus ini adalah atensi publik, kemudian kasusnya menggunakan dakwaan undang-undang tindak pidana korupsi. Di sisi yang lain mungkin ada yang beranggapan bahwa bagaimana dengan perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi kita dan masih ada PR yang belum selesai di sana ya, mengapa kemudian jalurnya harus lewat amnesti dan abolisi. Mengapa kalau tidak harus di-challenge di upaya hukum normal saja, biasa saja, atau nanti sampai kepada upaya hukum luar biasa. Agar memang terbuka secara terang benderang secara hukum begitu ya. Memang konteks amnesti dan abolisi itu diatur bahkan di Undang Dasar 1945 kita di pasal 14 ayat 2 di mana amnesti dan abolisi itu hak prerogatifnya presiden. Tapi nanti bisa dikeluarkan itu berdasarkan ujungnya adalah keputusan presiden yang harus juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Uh, jadi mekanisme ini memang secara konstitusional sah gitu ya. Tapi memang di sisi yang lain menjadi catatan karena tadi saya katakan, apakah ini dalam konteks dikeluarkannya keputusan ini selesai di top manajemen yang top level manajemennya. Uh, saya katakan demikian karena misalnya begini, jaksa penuntut umum yang sudah menyidangkan perkara ini berbulan-bulan, yang dengan gagah beraninya mendakwa kemudian menuntut dengan undang-undang tidak pidana korupsi dan bahkan terbukti bersalah di tingkat pengadilan tingkat pertama kan harus dijelaskan juga positioningnya ya. Jangan sampai nanti mereka dianggap tidak bekerja secara profesional dan lain sebagainya. Walaupun mereka menuntutnya sudah selesai sampai di sini, begitu. Memang di kasus Tom Lembong itu dari awal saya juga ketika diundang di beberapa tempat saya sudah sampaikan memang hal yang hampir tidak lazim ditemukan khusus untuk kasus Tom Lembong yang saya bicarakannya karena memang tidak ditemukan adanya mens rea walaupun dalam jawaban teman-teman dari penuntut adalah tidak perlu sebenarnya kerugian negara itu hanya mendapatkan keuntungan untuk dirinya pribadi. Tapi jika ketika dia memberikan keuntungan bagi pihak lain atau manfaat bagi pihak lain, itu juga bisa dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi. Oke. Tapi logika ini kan harus dapat dijelaskan. Bagaimana tidak ada mens rea, apakah ada kickbacks-nya begitu ya? Berupa kickbacks-nya berupa apa? Apakah di luar uang itu adalah jabatan dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau ada beberapa rangkaian perbuatan yang juga dilakukan oleh pihak yang lain, itu juga harus secara terang benderang dilakukan. Sehingga kita paham kebijakan mana yang bisa mengandung unsur kerugian negara, kita yakin bahwa ini dapat disasar, ditarget dengan undang-undang tindak pidana korupsi, mana yang tidak. Sehingga kemudian ini tidak masuk ke dalam perdebatan ini politis atau tidak, kriminalisasi atau tidak, dan lain Oke. sebagainya. Begitu. Oke, Mas Heri. Baik Ya. Kejagung dan juga KPK yang menindak Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini masih akan mempelajari dulu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi dan juga amnesti. Kita akan tanya kepada jurnalis Kompas TV Rahma Pilian yang saat ini berada di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kabar terkini dari sana. Rahma, apakah Hasto sudah bebas? Rahma?
dari rutan KPK atau dari gedung KPK begitu. Dan hingga saat ini memang Ihsan dan juga saudara, kami tadi juga sudah menanyakan kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo dan menyebutkan bahwa memang tadi memang sempat dari Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan ini keluar sebentar, tapi ini keluarnya bukan keluar bebas begitu ya. Keluar bebas begitu ya, Ihsan, karena hanya untuk pergi berobat saja di rumah sakit dan kembali ke rutan KPK sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang Ihsan dan juga saudara, kami masih menunggu kapan dari KPK ini membebaskan atau Hasto Kristianto ini bebas dari rutan KPK ini. Dan kami sempat menanyakan tadi kepada juru bicara KPK dan juga disebutkan bahwa Ihsan hingga saat ini dari KPK ini belum menerima surat keputusan yang disebutkan Hasto Kristianto ini menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan kalau sekiranya dari surat tersebut telah diterima KPK, maka KPK ini akan langsung membebaskan atau langsung memproses pembebasan Hasto Kristianto dan maka hukum terhadap Hasto Kristianto ini sudah dihentikan begitu, Ihsan dan juga saudara. Tapi hingga kini belum ada informasi kalau dari KPK ini sudah menerima surat Kepres, maksud kami begitu ya Ihsan, dan hingga saat ini kami masih menunggu apakah akan diberikan hari ini dan akan dibebaskan Hasto Kristianto langsung hari ini atau kapan, kami masih harus perlu mengkonfirmasi kembali, Ihsan. Baik, KPK hingga saat ini belum menerima surat terkait dengan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Hasto Kristianto. Terima kasih Rahma dari gedung KPK. Kita bergeser ke rutan Cipinang. Ada jurnalis Kompas TV Clara di sana yang saat ini mengabarkan kondisi terkini penjemputan Tom Lembong oleh sahabatnya Anies Baswedan dan juga istrinya Siska Wiharja yang menjemput ke rutan Cipinang. Clara, apakah Tom Lembong sudah proses dibebaskan? Ya, Ihsan dan juga saudara, saat ini berdasarkan keterangan informasi dari kuasa hukum Thomas Trikasi Lembong yaitu Ari Yusuf Amir mengatakan memang proses administrasi ini tengah berjalan untuk pembebasan dari Tom Lembong sejak tadi diberikan keterangan sekitar pukul 11 siang. Dan hingga saat ini masih menunggu terkait dengan proses administrasi yang tengah berjalan dan sama-sama kita akan menantikan apakah kemudian akan dibebaskan segera ataupun pada jam berapa, ini masih dinantikan bersama-sama. Namun Ihsan dan juga saudara, seperti yang terlihat saat ini di belakang saya ini sudah sangat ramai dengan simpatisan kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong yang sama-sama mengawal untuk kemudian menantikan juga bersama-sama Tom Lembong ini keluar ataupun dibebaskan dari penjara. Dari pantauan kami, Ihsan dan juga saudara, simpatisan ini mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi tadi dan semakin siang ini semakin ramai simpatisan yang datang. Ini salah satunya dari Gerakan Masyarakat Indonesia yang tengah menanti dari pagi hari hingga siang ini di depan pintu masuk dari rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ihsan. Selain Anies Baswedan dan juga istri dari Tom Lembong ini, siapa lagi tokoh yang Anda bisa lihat menjemput Tom Lembong hari ini? Sehingga yang tadinya mereka sempat berjalan Ihsan dan juga saudara, maaf Ihsan, saya tidak terlalu mendengar suara Anda dengan jelas, namun saya akan menggambarkan kembali situasi saat ini. Selain telah ramai dihadiri oleh simpatisan yang setia menanti Tom Lembong untuk kemudian keluar dari rutan Cipinang, Jakarta Timur, memang hari ini direncanakan ataupun diperkirakan Tom Lembong akan bebas. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, memang untuk proses administrasi ini sedang berjalan dan tadi dari kuasa hukum juga telah mengatakan bahwa ada pesan yang disampaikan oleh Tom Lembong, yaitu ia menyampaikan terima kasih baik kepada masyarakat juga kepada seluruh tokoh yang telah memberikan dukungan kepadanya. Ihsan. Oke, tadi Rahma Piliang mengabarkan kalau KPK belum menerima surat terkait dengan amnesti yang diberikan Presiden kepada Hasto Kristianto. Bagaimana dengan Kejaksaan Agung, Carla?
untuk saat ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukum memang surat keterangan Presiden terkait dengan abolisi untuk Thomas Trikasi Lembong ini masih dinantikan. Memang tadi penjelasannya diperkirakan siang ini surat tersebut akan turun dan juga akan ditandatangani sehingga Thomas Trikasi Lembong ini dapat kemudian keluar dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Tadi juga sempat disampaikan terkait dengan abolisi ini memang Ihsan dan juga saudara, untuk abolisi sendiri ini adalah proses penghentian proses hukum yang tengah berjalan ataupun dalam kasus ini telah mencapai vonis untuk kasus dari dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasi Lembong. Dan dengan adanya abolisi ini maka seluruh perkara ataupun proses hukum yang tengah berjalan maupun vonis yang telah diberikan ini tidak lagi berlaku dan juga dianggap perkara tersebut tidak pernah ada dengan diberikannya abolisi ini. Abolisi ini diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada DPR RI untuk kemudian diberikan pertimbangan, dan pada tanggal 31 Juli ini DPR RI telah menyetujui usulan pertimbangan abolisi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Ihsan dan juga saudara, untuk proses pembebasannya ini memang membutuhkan proses administrasi. Salah satunya adalah turunnya surat keputusan Presiden terkait dengan abolisi yang saat ini juga masih dinantikan untuk kemudian diberikan kepada rutan Cipinang, Jakarta Timur, sehingga nantinya menjadi syarat untuk pembebasan dari Tom Lembong. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Claudia Carla, kami masih menantikan informasi Anda dari rutan Cipinang. Terima kasih Carla. Saudara, kita masih membahas terkait dengan amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri masih bersama kami? Ya, masih San. Mas Heri, ada dua hak prerogatif Presiden Prabowo yang diberikan, adalah abolisi dan juga amnesti kepada dua orang yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Ya, memang ada dua. Bahkan ada gerasi ya dalam hak prerogatif presiden itu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan, saya dengar tadi sudah cukup padat ya, bahwa bicara tentang abolisi itu berarti proses penghentian penuntutan terhadap perkara itu dihentikan secara keseluruhan gitu ya. Sedangkan amnesti lebih kepada akibat hukum yang dihentikan. Nah, kalau amnesti ini bisa saja ketika orang itu sudah menerima vonis ataupun kemudian dia masih mau mengajukan upaya hukum lainnya ke depan gitu. Ini masih terbuka peluang itu dan kemudian dihentikan. Ada katakanlah pengampunan lah ya, permaafan dari seorang presiden. Nah, tapi memang ada beberapa catatan ya, mengapa kemudian opsinya, pilihannya harus mengambil opsi menggunakan hak prerogatif presiden tadi. Ya, apakah memang ini, jadi kan masyarakat bertanya-tanya, apakah benar-benar memang ini politisasi dari yang seperti kita bicarakan di prolog ya, kemudian juga ada kriminalisasi dan lain sebagainya, atau ya ada anasir lain dari masyarakat yang juga perlu dijawab dari apapun keputusan dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang tadi saya katakan memang secara kanal konstitusional benar begitu, tapi misalnya kalau muncul pertanyaan oleh publik adalah apakah ketika misalnya satu atau dua kasus itu diteruskan, katakanlah kasus Tom Lembong tadi ya, diteruskan, kemudian ada permintaan untuk mengusut kasus yang sama terhadap pejabat yang posisinya sama juga seperti Tom Lembong, sehingga akhirnya kasus ini ya kemudian di cut off agar nggak menyentuh pihak lain. Nah, ini juga perlu untuk penjelasan ya Mas Ihsan ya gitu ya. Kemudian juga misalnya tadi kita udah bicara Tom Lembong, sekarang kita bicara untuk kasus Mas Hasto. Apakah ketika Hasto dibantu misalnya, ini kemudian kasusnya Tom Lembong juga perlu dibantu misalnya agar ini jadi imbang gitu kan, agar tidak terjadi tebang pilih dan lain sebagainya. Ini juga perlu penjelasan begitu. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, bisa nggak kalau memang ternyata ditemukan bukti baru lagi, dibuka lagi dia? Dan bisa idem nggak perkara ini gitu, karena dalam kasus-kasus tertentu banyak anasir-anasir yang suka aneh-aneh dalam hukum acara pidana kita antara teori dengan praktik. Misalnya teori mengatakan PK itu hanya boleh sekali, tapi pada praktiknya ada yang mengajukan lebih dari satu kali. Ya, PK itu milik terdakwa sebagai pemohon, terpidana begitu. Tapi dalam posisi yang lain ada juga misalnya PK yang diajukan oleh kejaksaan dan itu berlangsung misalnya. Nah,
Ini jadi pertanyaan-pertanyaan penting di ranah praktik ya, Mas Ihsan ya. Apakah amnesti itu khusus misalnya juga untuk kasus-kasus politik misalnya? Kemudian apa sih kriteria kasus politik? Apakah kasus Hasto tadi masuk dalam kasus politik? Kan begitu. Karena misal kasus politik yang clear itu kan misalnya ada berkaitan dengan keamanan negara dan lain sebagainya. Mungkin juga makar di dalamnya begitu ya. Apakah dalam konteks ini itu juga masuk ke situ? Kita pernah ingat memang ada kasus penggunaan yang kasus non politis lah, di kasus Baik Nuril kalau saya nggak salah dulu ya, berapa tahun yang silam itu Pak Joko Widodo juga pernah menggunakan opsi hak prerogatifnya berupa amnesti, pengampunan tadi. Nah, tapi kan ketika ini disasar dengan dijerat dengan Undang-Undang Tipikor, yang saya khawatirkan itu adalah orang jadi berpikir kok sekelas misalnya KPK nanganin perkara kok masih bisa seperti ini begitu. Ini juga berimbas pada kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun KPK di perkara-perkara yang lain juga. Jadi harapan kita apapun yang diambil langkahnya itu adalah jalan terbaik ya. Memang itu putusan terbaik. Memang nggak bisa menyenangkan setiap orang begitu. Dan tentu ini pasti membahagiakan sekali buat Tom Lembong dan keluarga begitu ya, dan juga Mas Hasto dan keluarga begitu kan. Tapi di sisi yang lain masih banyak juga yang sebenarnya celah atau lubang yang ditemukan dalam pendekatan kebijakan ini ya, yang perlu dijelaskan pemerintah. Intinya pengadilan itu bukan tempat mengeksekusi orang, Mas Iksan, tapi bagaimana kemudian menemukan keadilannya dan memberikan keadilan pada orang yang seharusnya memang dia tidak bersalah ya harus dibebaskan. Kalau dia memang bersalah ya harusnya dihukum. Sesimpel itu, sesederhana itu. Nah, tapi dalam kasus ini kan sudah berbulan-bulan prosesnya ya. Kita tahu bahkan kasus Harun Masiku itu sudah dibicarakan udah lama, Mas Iksan. Dan munculnya nama Hasto juga udah lama didengungkan begitu. Kemudian ini kan anti klimaks sekali nih. Ya, ini saya rasa juga perlu pemerintah mungkin memberikan penjelasan ya, narasi-narasi yang jelas agar masyarakat juga tercerdaskan dan yakin bahwa memang ke depan bukan hanya untuk Tom Lembong dan juga Hasto saja, abolisi dan amnesti itu terbuka lebar, bahkan secara cepat diproses begitu ya kan, nggak lama dari putusan ini ya Mas Ihsan ya. Kemudian ada proses surat presiden dibuat, diterima oleh DPR, dibahas, dan mungkin sebentar lagi akan keluar produk hukumnya berupa keputusan presiden. Yang kita inginkan adalah adanya justice for all saja, ya, keadilan itu bagi semua, gitu. Bukan hanya untuk segelintir, untuk satu atau kelompok orang, karena punya akses ke sana misalnya. Kalau saya dari sisi netral melihat itu dan tidak berusaha untuk lebih jauh mengkritisi bahwa bukan ini benar atau tidak, tapi hal-hal yang mungkin saja muncul ya dari konteks masyarakat inilah yang saya rasa perlu untuk mendapatkan hak hukumnya ya, informasi yang tepat, yang sesuai ya, mengapa kemudian pilihan-pilihan tadi dilakukan gitu, karena kasusnya sudah menyita perhatian publik sudah terlalu lama begitu ya. Kasus ini bahkan di beberapa stasiun TV kan disiarkan secara eksklusif begitu Mas Iksan. Oke, hal-hal yang kemungkinan muncul itu tadi Anda katakan, baik kasus yang menimpa Tom Lembong maupun Hasto ini masih bergulir, ada proses banding di sana, ada juga penyidikan ataupun pengejaran terhadap buron Harun Masiku di kasus yang menimpa Hasto. Anda melihatnya bagaimana ini untuk ke depannya? Itu yang benar Mas Ihsan sampaikan, itu adalah silang sengkarut ke depannya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat fase ini saja bahwa ini selesai begitu. Bahwa benar di kasusnya Harun Masiku harus bagaimana kemudian? Apakah kemudian dipisah akhirnya dipilah-pilih hanya Harun Masiku saja yang nanti akhirnya diproses misalnya di pengadilan kan? Mumpung ini juga di orangnya belum ketemu kan? Nah, ini bagaimana tanggung jawab untuk perkara berikutnya? Saya rasa juga perlu penjelasan ya dari pihak yang menangani perkara ini. Apakah nanti setelah dipelajari misalnya keputusan presidennya ataupun surat dari ataupun apapun lah bentuk produk yang disampaikan kepada masing-masing instansi yang menangani perkara ini, ya dia harus ada penjelasan kepada publik bagaimana terhadap hal ini gitu. Apakah kemudian kasusnya akan diteruskan atau ditutup demi hukum misalnya. Karena agak tidak adil juga, ada beberapa pihak yang dikenai tindakan, dikenai pertanggungjawaban pidana, tapi di sisi yang lain ada orang yang tidak.
Kalau dalam konsep pasal misalnya menggunakan pasal penyertaan, pasal 55 KUHP, deleming, ya satu bersalah bisa saja yang lain menjadi bersalah juga. Satu tidak bersalah, yang lain juga menjadi tidak bersalah. Kan itu saya rasa lebih fair ya menilai, karena dianggap dalam satu berkas itu, dalam satu perkara mereka bersama-sama melakukan satu tindak pidana, kan begitu. Itu yang saya rasa perlu untuk mengapa tadi kita selalu mengatakan ini perlu dijelaskan ke publik. Memang tadi udah kita sampaikan berkali-kali, ini hak prerogatif nggak bisa dilawan sebenarnya. Kalau kita ditanya bagaimana tentang hak prerogatif, ya hak prerogatif begitu. Baik. Apa yang mau dikatakan tentang hak prerogatif, tapi penggunaan terhadap hak prerogatif ini kan memang harus hati-hati, karena tetap bagaimanapun itu tidak berdiri sendiri, tidak bisa mandiri secara ultimate begitu ya. Ada pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kepada masyarakat ya, secara luas, baik yang memiliki intensi yang sama maupun yang tidak, di luar dari itu ya, yang hanya mengikuti kasusnya saja. Sehari-hari mengkonsumsi itu, kemudian menceritakan, membahas, tiba-tiba ini kan kontraproduktif ini ya, terhadap upaya yang dilakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dalam proses ikhtiar menemukan keadilan dan membuka kotak Pandora dari satu perkara hukum. Nah, ini menurut saya jadi catatan penting ya bagi dikeluarkannya amnesti dan abolisi di perkara Tom Lembong. Dan siapa yang harus menjelaskan ini semua? Apakah instansi hukum atau DPR kah? Jangan dijawab dulu Mas Heri, nanti kita kembali lagi usai jeda. Baik. Kita kembali berbincang dengan pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Mas Heri. Mas Heri. Ya. Tadi ada pertanyaan menggantung Mas, siapa yang harus menjelaskan preseden ataupun hal-hal yang bisa timbul setelah pemberian abolisi ataupun amnesti kepada dua tokoh ini? Yang pasti adigium yang umum begini Mas, bagi pihak yang merasa menang atau menang nggak perlu menjelaskan, yang kalah ini yang perlu menjelaskan, biasa begitu kan. Maka kalau kita lihat dari struktur hasilnya nanti, maka tentunya harus menjelaskan pihak-pihak pertama yang mengambil keputusan itu, mengeluarkannya, yang kedua yang dikenai putusannya tadi. Ya berarti pihak yang dianggap dalam tanda petik ya kalah begitu ya dalam perkara ini karena tidak berhasil membuktikan tadi. Nah, ini kan jadi bingungnya kita di situ. Ini artinya Kejaksaan Agung dan KPK? Kejaksaan Agung dan KPK kan masih mempelajari tadi kan, nah, maka dia juga harus menjelaskan apa hasil dari yang dipelajari tadi, apakah memang sesuai dengan kaidah ketentuan undang-undang, karena mereka juga punya hak untuk, bahkan menurut saya punya hak untuk menjawab atau menjelaskan tadi ya, walaupun di dalam undang-undang nggak diatur secara rigid bentuk haknya seperti apa, bagaimana mekanisme hak itu mereka sampaikan, tapi setidak-tidaknya ini kan ada bagian yang masuk akal ya untuk penjelasannya teman-teman Kejaksaan Agung yang dimana kasusnya sedang mengupayakan banding juga. Nah terhadap bandingnya sendiri seperti apa, maka pertanyaan itu dan penjelasannya plus jawaban-jawaban yang detail tadi perlu disampaikan secara langsung kepada masyarakat karena momentumnya pas begitu Mas Iksan ya, karena kalau tidak dijelaskan ini seakan-akan ya sudah selesai begitu, walaupun ya mungkin dianggap bahwa DPR itu adalah perwakilan rakyat ya, bahwa ya, berarti kalau DPR sudah ketok palu ya cukup begitu. Ya menurut saya tidak begitu ya dalam kita berpikir tentang bernegara, apalagi kita dalam hal ini adalah kasus hukum, sekali lagi dengan menggunakan undang-undang tipikor loh Mas, dan di pengadilan tingkat pertama dua-duanya terbukti begitu, walaupun ya terlepas dari ini benar atau tidak, ada politisasi atau tidak, saya rasa teman-teman yang menyidangkan perkara ini belum tentu tahu semua, atau bahkan semua tidak ada yang tahu berkaitan dengan awal mula perkara ini ada unsur politis atau tidak. Mereka ya bekerja saja kan secara profesional. Yang ingin saya selamatkan adalah semangat pemberantasan korupsinya saja, begitu ya. Dan juga memang perlu kehati-hatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jangan sampai hukum secara umum itu digunakan sebagai alat untuk menjegal pihak yang tidak disukai. Baik, Mas Heri, kita tahan dulu Mas Heri. Kita ke